Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan pembelajaran matematika ya, topik perbandingan ya. Yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menggunakan triks ya, konsep dasar untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan perbandingan ya. Nah, itu apa? Triks konsep dasar, nah, silahkan disimak ya. Mudah-mudahan dengan belajar ini kalian nanti berikutnya mudah dalam mengeksekusi atau menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan perbandingan. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama ini ya. Jumlah apel Budi dibanding apel Clara 7 banding 9. Jika apel Budi 35 buah, maka jumlah apel Clara adalah berapa? Jadi nanti fokus pada perbandingan yang diberikan ya. Kita misalkan dulu untuk mempermudah, misalkan jumlah apel Budi, kita misalkan B, jumlah apel Clara, kita misalkan C ya. Sehingga dari data jumlah apel Budi dibanding apel Clara 7 banding 9. Jadi B dibanding C 7 banding 9. Data berikutnya, jika apel Budi 35 buah, jadi apel Budi 35 buah. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah apel Clara. Ya, berarti yang ditanyakan nanti C-nya ya. Nah, jumlah apel Clara atau C-nya ini. Nah, sekarang kita fokus pada perbandingan yang diberikan. Kalau diberikan B dibanding C sama dengan 7 banding 9, berarti nanti B mendapatkan perbandingan 7, sementara C mendapatkan perbandingan 9 ya. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah apel Clara ya, disimbolkan dengan C. Nah, berarti bisa kita rumuskan nanti C ya sama dengan 9/7 dikali 35 buah. Nah, kok bisa seperti ini? Ingat bahwa C itu mendapatkan perbandingan 9 ya. Dan B mendapatkan perbandingan 7. Nah, sehingga nanti kita dapati C itu 9 dibanding 7 atau 9/7 kali ya, B-nya adalah berapa jumlah apel dari Budi ya. Jadi perbandingan C itu 9, kemudian perbandingan B 7 dikalikan data banyaknya jumlah apel Budi yaitu 35 ya. C sama dengan 9/7 kali 35. Kalau kita sederhanakan, 35 bagi 7 sama dengan 5 ya. 5 kali 9, 45. Sehingga jumlah apel Clara jumlahnya adalah 45 buah ya. Untuk mengecek, misalkan di sini dilihat bahwa perbandingan Clara lebih besar ya. Karena B35 tentu jawabannya yang mungkin yang lebih besar dari 35, 45. Oke, soal yang kedua. Perbandingan tabungan Rita dan Ana 3 banding 5. Jika tabungan Rita 120, maka jumlah tabungan Ana adalah berapa? Ini masih sama ya. Jumlah tabungan Rita misalkan R, jumlah tabungan Ana misalkan A ya. Yang diberikan di sini jumlah tabungan Rita jadi jumlah tabungan Rita dibanding jumlah tabungan Ana 3 banding 5, sementara tabungan Rita itu 120.000 ya. Oke, kita fokus pada yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Ana, berarti nanti yang ditanyakan A ya. Sementara dari R dibanding A 3 banding 5, berarti R mendapatkan perbandingan 3, A mendapatkan perbandingan 5. Karena yang ditanyakan adalah A, berarti nanti A sama dengan 5/3, 3 nanti kalinya adalah 120.000. Jadi ingat di sini yang ditanyakan A mendapatkan perbandingan 5 ya. A mendapatkan perbandingan 5 dibanding R yang jumlah uang Rita R ini dapat perbandingan 3, berarti 5/3 kali miliknya Rita. 3 kali 120 ya. 120 dibagi 3 tentunya 40.000. 40.000 dikali 5 ya 200.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kita coba masalah yang agak sedikit kompleks ya. Uang adik dibanding uang kakak 5 banding 7. Jika jumlah uang kakak dan uang adik 480.000, maka uang kakak adalah berapa? Oke, jumlah uang adik misalkan A, jumlah uang kakak misalkan K ya. Nah, di sini perbandingan uang adik
Dan uang kakak 5:7. Berarti uang kakak lebih banyak ya, lebih besar karena perbandingannya lebih tinggi yaitu 7. Kemudian di sini yang diketahui adalah jumlah uang kakak dan uang adik. Berarti uang kakak dan uang adik A ditambah K ya, uang adik dan uang kakak 480.000. Karena yang ditanyakan adalah uang kakak, nah kita fokus ke perbandingan kakak ya atau K. K dapat perbandingan berapa? Ya 7. Sementara data yang diberikan adalah uang kakak ditambah uang adik atau A ditambah K. Kalau di sini A dibanding K itu 5:7, tentunya A ditambah K mendapatkan perbandingan ya 5 ditambah 7, yaitu 12 ya. Jadi sekali lagi, kakak mendapatkan perbandingan 7, maka kalau adik ditambah kakak, adik perbandingannya 5, kakak 7, kalau dijumlah perbandingan A ditambah K adalah 12. Oke, karena yang ditanyakan uang kakak berarti K ya. Berarti K sama dengan, nah tentu 7, karena data yang diketahui A ditambah K, maka A ditambah K perbandingannya 12. 7/12, A tambah K 480 ya. Oke, nah, jadi di sini kakak dapat perbandingan 7, adik ditambah kakak uangnya dapat perbandingan 12 dengan uang 480.000. Kita sederhanakan, ya dapat 40.000 kali 7, ya 280.000 ya. Oke, kita fokus pada perbandingan ya. Oke, sekarang berikutnya soal yang keempat. Kambing Pak Budi dibanding kambing Pak Cahya 3:7. Selisih jumlah kambing mereka 24 ekor. Jumlah kambing Pak Budi berapa? Ya, kalau ini yang diketahui selisihnya ya. Baik, jumlah kambing Pak Budi misalkan B, jumlah kambing Pak Cahya itu C. Perbandingan jumlah kambing Pak Budi dibanding Pak Cahya 3:7. Berarti yang lebih banyak ya kambing Pak Cahya ya. Perbandingannya lebih besar yaitu 7. Kemudian yang diketahui selisih dari jumlah kambing mereka. Karena Pak Cahya itu lebih tinggi, berarti nanti yang lebih besar, lebih banyak dikurangi lebih kecil, yaitu C dikurangi B. Yang punya Pak Cahya karena lebih banyak, maka selisihnya C dikurangi B, banyaknya 24 ekor. Karena ditanya adalah jumlah kambing Pak Budi, berarti kita fokus pada perbandingan Pak Budi. Pak Budi di sini dapat perbandingan 3. Ya. Kemudian diketahui C dikurangi B, jumlah kambing Pak Cahya dikurangi Pak Budi, ini 24. Nah, berarti kalau Pak Budi dapat perbandingan 3, maka Pak Cahya dikurangi Pak Budi dapat perbandingan ya 7 dikurangi 3, berarti 4. Ya. Karena ditanya jumlah kambing Pak Budi, berarti nanti B sama dengan tentu perbandingan B. Karena diketahui C dikurangi B, ya berarti 3/4 kali C dikurangi B ini banyaknya 24 ekor ya. Jadi nanti B ini posisinya perbandingannya 3, C dikurangi B itu 4, jumlahnya 24 ya. Oke, 24 dibagi 4 dapatnya 6, 6 dikali 3 18 ya. Jadi jumlah kambing Pak Budi 18 ekor. Soal terakhir. Perbandingan kelereng Farhan dan kelereng Adit 3:7. Jika jumlah kelereng mereka 40 butir, maka selisih jumlah kelereng mereka adalah berapa? Nah, di sini yang diketahui nanti jumlah kelereng keduanya, yang ditanyakan selisih jumlah kelereng keduanya. Baik, perhatikan jumlah kelereng Farhan misalkan F, jumlah kelereng Adit misalkan A, perbandingan kelereng Farhan dan Adit 3:7. Berarti yang lebih banyak yang punyanya Adit ya, karena perbandingannya lebih tinggi, yaitu lebih besar yaitu 7. Kemudian yang diketahui adalah jumlah kelereng mereka, berarti F ditambah A yaitu 40 butir. Yang ditanyakan nanti selisihnya ya, F dikurangi A. Nah, sehingga kita cukup fokus pada selisihnya, selisih perbandingan yang ini yang ditanyakan. Berarti kalau perbandingan Farhan dibanding Adit itu 3:7, maka perbandingannya selisihnya dari Adit dikurangi Farhan ya tentu 7 dikurangi 3, yaitu 4. Karena yang ditanyakan adalah jumlah kelereng, maka jumlah perbandingan F ditambah A itu 10. Ya, ini kita fokus di perbandingannya. A dikurangi F, jadi jumlah perbandingannya 7 dikurangi 3 dapat 4. Perbandingan F ditambah A itu 10. Ya, karena yang ditanyakan selisih berarti A dikurangi F.
A dikurangi F tentunya berarti 4 dibagi yang diketahui adalah jumlah keduanya dapat perbandingan 10, berarti nanti dikali 10. Nah, ini A dikurangi F itu dapat perbandingan 4, kemudian F ditambah A perbandingannya 10 dengan jumlahnya 40 butir. Nah, kita sederhanakan, 40 dibagi 10 dapat 4. Ya, 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi selisih jumlah kelereng mereka adalah 16 butir. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya penyelesaian perbandingan menggunakan trik konsep dasar. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.